Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi bersama saya Kak Ogandi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Tangerang. Masih dalam mata kuliah Etika Profesi dan Berorganisasi. Kali ini aku ingin bahas tentang materi privasi yang disampaikan oleh kelompok 5. Bagaimana terkait privasi ini kita bahas. Oke. Privasi yang disusun oleh kelompok 5 yaitu Karo Gandhi, saya sendiri, dan Dian Adi Prasetyo. Banyak hal yang akan kita bahas di privasi ini. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari permasalahannya adalah dengan adanya perkembangan zaman yang begitu sangat pesat dan cepat, bahkan condong tidak terkendali, semua orang bisa melakukan apa saja dengan mudah dan sangat cepat. Hal tersebut banyak berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku manusia pada saat ini. Faktor dari kemajuan teknologi dan informasi membuat semua orang sangat mudah berekspresi, walau terkadang tanpa pemikiran perasaan orang lain. Tidak sedikit pula dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan tidak hanya ada di dunia nyata, bahkan tidak sedikit pula yang terjadi di dunia maya atau internet. Privasi menurut kelompok ini adalah hal yang sangat penting untuk seseorang. Namun, belakangan ini sering banyak orang yang tidak memikirkan aspek-aspek terkait hal tersebut. Tindak kejahatan di dunia maya atau cybercrime khususnya, yang belakangan ini sangat marak terjadi, dan tentunya hal tersebut sudah sewajarnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah dengan cara semakin menguatkan hukum atau UU ITE yang bisa mengatur aspek-aspek privasi dalam menggunakan internet. Kita masuk ke bab 2 pembahasan. Materi pembelajaran. Apa sih yang menjadi hak privasi dan apa yang menjadi basis untuk memproteksi privasi personal? Yang menjadi hak privasi adalah apa aja yang terkait tentang pribadi seseorang yang seseorang tersebut tidak ingin atau tidak mau membagi atau terlihat dan diganggu oleh orang lain. Privasi ini sangat penting untuk itu karena kita menyangkut hal-hal pribadi. Jadi privasi itu menyangkut hal pribadi dan itu sangat penting untuk seseorang. Nah, berdasarkan apa sih kita untuk memproteksi privasi diri kita atau personal kita? Hal itu mengacu sebagaimana disebut dalam non-derogable right adalah asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal yang termasuk dalam non-derogable right ini diatur dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang 1945. Ini adalah basis kenapa kita harus memproteksi privasi personal. Beberapa hukum yang menyediakan proteksi privasi terkait data personal dan hal yang berkaitan dengan isu etika. Secara konstitusional, negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketiga, pencurian identitas dan teknik-teknik apa aja yang digunakan oleh pencurian identitas. Nah, pencurian identitas itu apa sih? Pencurian identitas itu adalah pengguna yang disengaja dari identitas orang lain, biasanya sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan kredit dan keuntungan lain atas nama orang lain. Mungkin merugikan orang lain. Teknik-teknik yang dipakai dalam pencurian identitas. Yang pertama, pencurian identitas kriminal. Ketika seseorang penjahat secara curang mengidentifikasi diri mereka ke polisi sebagai individu lain pada titik penangkapan, kadang-kadang disebut sebagai pencurian pidana. Nah, jadi ini salah satu contohnya itu pencurian kriminal itu maksudnya begini. Penjahat itu mengidentifikasi diri mereka ke polisi sebagai individu lain. Jadi penipuan lah ya. Kemudian ada pencurian identitas sintetis.
sangat bervariasi pencurian identitas yang ada saat ini. Salah satu contohnya adalah pencurian identitas sintetis, di mana identitas penuhnya atau sebagian dibuat. Teknik yang paling umum melibatkan menggabungkan nomor jaminan sosial nyata dengan nama dan tanggal lahir yang selain terkait dengan nomor tersebut. Kemudian ada pencurian identitas medis. Pencurian identitas medis itu meliputi data pribadi atau histori kesehatan atau riwayat penyakit dan lain-lain. Kemudian ada pencurian identitas anak. Pencurian identitas anak ini ketika identitas anak di bawah umur digunakan oleh orang lain untuk keuntungan pribadi si penipu. Jadi tidak jarang pula mengatasnamakan anak itu ya. Pencurian identitas finansial ini paling umum dimanfaatkan karena ini guna untuk mendapatkan keuntungan atau ekonomis dengan menggunakan nama orang lain. Pencurian identitas pajak. Salah satu kategori pencurian utama adalah identitas pajak ini. Jadi, ketika seseorang memperoleh informasi orang lain dengan menggunakannya untuk menerima pengembalian pajak. Berbagai strategi yang digunakan untuk melakukan consumer profiling dan berbagai isu etika terkait. Apa aja sih yang bisa dilakukan atau strategi apa aja yang bisa dilakukan untuk melakukan consumer profiling dan berbagai isu etika terkait. Jadi, kita harus melibatkan etika dalam melakukan apapun termasuk consumer profiling. Nah, yang harus dilakukan perusahaan dan melakukan consumer profiling adalah menjaga kerahasiaan data pribadi konsumer dengan tidak atau menyebarluaskan dan membagi profil terkait customer. Jadi ketika kita udah mendapatkan data-data pribadi dari customer, seyogyanya kita sudah dipercaya atau si customer sudah percaya sama kita bahwa kita bisa mengakip itu. Tentunya dengan etika yang baik, kita tidak atau jangan sampai melakukan tindakan kriminal, mungkin membagi dengan orang lain atau menge-share dengan orang lain sehingga bisa menimbulkan tindak kejahatan di luar sana. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memperlakukan data customer secara bertanggung jawab? Ya, ini mengacu dari pertanyaan keempat. Yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi adalah menjaga dan dengan sangat baik data yang sudah diberikan customer. Karena kepuasan customer itu adalah menjadi salah satu prioritas untuk perusahaan agar perusahaan itu bisa maju. Nah, salah satu caranya apa sih? Salah satu caranya adalah menjaga privasi yang sudah dipercayakan kepada organisasi dan perusahaan tersebut. Tujuan pembelajarannya, kita dapat memahami bagaimana pengguna TI dapat mempengaruhi hak privasi dan memahami beberapa aturan hukum yang terkait dengan hak privasi. Kemudian ada definisi dan contoh privasi. Privasi itu apa? Privasi itu kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi yang tidak ingin kita bagi atau diketahui dan disebarluaskan dan diganggu orang lain. Privasi informasi adalah sebuah informasi harus aman dalam arti hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dan informasi tersebut. Contohnya terkait dengan informasi yang kita miliki ketika kita menanam di consumer profiling dengan perusahaan tersebut, berarti kita hanya ingin sama consumer profiling tersebut. Ketika ada penyalahgunaan, kita berhak untuk mengajukan penuntutan atau tindak lanjut yang lebih jelas gitu ya. Kemudian privasi data. Privasi data itu apa? Privasi data itu adalah sebuah informasi yang berupa file atau dokumen-dokumen tertentu penyimpanannya di lokasi tertentu di komputer, server, atau lain sebagainya. Jadi yang privasi data ini yang terkait dengan data. Penyalahgunaan privasi itu ada beberapa. Yang pertama ada penyadapan, kemudian ada blackmail, kemudian ada pemalsuan identitas. Nah, kemudian kita masuk ke consumer profiling. Apa sih consumer profiling? Consumer profiling itu adalah langkah memetakan dan mendalami profil pelanggan dengan lebih baik. Mungkin biasanya ketika kita mengajukan pembelian atau pengkreditan atau mengajukan suatu terhadap bank atau apa, biasanya mereka lakukan pendataan ya. Nah, itu yang dimaksud consumer profiling. Kegunaannya itu apa sih? Kegunaannya itu untuk memahami konsumen dengan lebih baik. Jadi misalnya peminjaman tersebut di-approve atau tidak, kemudian pengajuan tersebut di-approve atau tidak. Biasanya seperti itu. Nah, hukum di Indonesia terkait tentang privasi, kita ada UU ITE. Pasal berapa yang mengatur privasi di Indonesia? Nah, ini
pasal 30 ayat 1 dan 2. Salah satu contohnya, di situ tertulis jelas bahwa UU ITE melarang setiap orang melakukan akses dengan cara apapun untuk mendapatkan informasi atau dokumen orang lain. Jika terbukti melakukannya, maka akan mendapatkan hukuman ketentuan dengan pasal 46 ayat 1 dan 2, yaitu dengan penjara 6 sampai 7 tahun dan denda sebesar 600 juta sampai 700 juta rupiah. Ini salah satu undang-undang UU ITE di Indonesia yang mengatur tentang privasi ini. Kemudian UU Keterbukaan Informasi, UU KIP atau UU 14 tahun 2008 berbunyi tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kedua, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan cara sederhana. Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Keempat, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Hukum privasi di Indonesia. UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, tetapi secara implisit UU ini mengatur pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data dan informasi elektronik, baik yang bersifat umum ataupun pribadi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi mengamanatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PST. Kesimpulannya, privasi adalah suatu kerahasiaan atau unsur pribadi yang dimiliki seseorang dan tidak ingin menyebarkan hal tersebut kepada siapapun. Dengan mengedepankan aspek etika, sudah seharusnya kita lebih bisa menghargai dan tidak ingin mengganggu privasi orang lain, baik secara langsung ataupun internet. Terlebih lagi, semua sudah diatur dalam undang-undang dan tercatat secara hukum. Jadi, melihat dalam privasi ini sangat penting dan sangat perlu diperhatikan, terutama ketika kita melibatkan dari sisi etika. Tentunya kita tidak ada hak untuk mengganggu-gugat kepentingan orang lain, mengganggu-gugat atau menyebarluaskan pribadi orang lain, karena itu merupakan privasi dari mereka. Di Indonesia sudah ada hukum-hukum yang mengatur, jadi ketika kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sudah tentu kita dapat hukuman sesuai dengan materi di atas. Jika kita mengganggu privasi orang lain di dunia maya atau internet, maka akan ada hukuman yang setimpal. Begitu juga secara langsung, pasti udah ada hukumnya. Jadi lebih menghargai dan mengedepankan kepentingan orang lain. Itu aja. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.